Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah, karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bagaimana persiapan hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini hijrah yang kedua, yaitu hijrah ke negeri Yasrib atau ke kota Madinah. Maka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka para sahabat lebih dahulu berhijrah ke Madinah, dan sekitar 2 bulan lamanya para sahabat hampir keseluruhannya berhijrah ke Yasrib atau ke kota Madinah. Baru kemudian disusul oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kawannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah untuk mengizinkan beliau berhijrah. Iya. Walaupun tentang hijrahnya Nabi SAW itu sudah dicium oleh orang-orang musyrikin jahiliyah, dan mereka tidak menginginkan Nabi berhijrah. Orang-orang musyrikin tidak membiarkan Rasulullah untuk berhijrah ke Yasrib. Iya. Dan itu karena kekhawatiran mereka Islam akan tumbuh kuat di kota Yasrib disebabkan oleh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merasa bahwasanya hal itu akan menjadi aib bagi suku Quraisy, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari suku Quraisy. Mereka beranggapan dengan Nabi menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, itu aib bagi suku Quraisy. Dan juga dari sisi yang lain, mereka memandang bahayanya bagi penduduk Mekah sendiri, yakni bagi mereka sendiri. Karena kalau mereka kuat di Madinah, nanti akan memberikan perlawanan kepada penduduk Mekah, sehingga akan sulit bagi penduduk Makkah, itu orang-orang musyrikin jahiliyah ketika itu, untuk melakukan perjalanan dagang. Ya, karena dimaklumi bahwasanya kota Madinah atau dulunya kota Yasrib itu masih menjadi jalur perdagangannya
orang-orang musyrikin jahiliyah ketika mereka melakukan perniagaan ke negeri Syam di musim panas. Nah, maka mereka pun berusaha untuk bagaimana bisa menghalangi Nabi agar jangan sampai berhijrah ke Yasrib. Ya, dikarenakan kekhawatiran tadi, maka akhirnya mereka pun berkumpul, orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka berkumpul bermusyawarah di suatu tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Disebut dengan Dar An-Nadwah. Darun Nadwah ini dahulunya adalah rumah dari Qusay bin Kilab, yakni kakeknya Rasulullah SAW yang kelima. Beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, kakeknya Nabi SAW yang kelima. Nah, jadi Darun Nadwah itu rumah dulunya adalah rumah Qusay bin Kilab. Nah, yang mana Darun Nadwah ini ya mungkin dikenal di masa itu sebagai tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh Quraisy. Ya, ibaratnya semacam parlemennya lah. Iya. Jadi kalau mereka memutuskan segala sesuatu dari masalah-masalah yang besar, mereka berkumpul di situ. Namanya Darun Nadwah. Nah, demikian pula dalam rangka menghadapi masalah Nabi dan para sahabat yang berhijrah ke kota Yasrib, ini menjadi masalah yang besar bagi mereka, sehingga mereka perlu untuk membahasnya. Maka mereka pun berkumpul di sana, ya, dan semua tokoh-tokoh Quraisy itu hadir ketika itu. Dan disebutkan dalam sejarah bahwasanya hadir di pertemuan itu seorang syekh. Ini orang yang sudah terlihat tua, ya, dan hakikatnya dia adalah iblis laknatullah alaih yang menjelma seperti wujud manusia. Jadi di parlemen mereka, di perkumpulan mereka hadir iblis yang menjelma seperti wujud manusia yang sudah tua, yang dia mengatakan bahwasanya aku dari negeri Najd. Tidak ada orang yang kenal. Ya, awalnya orang ini mau diusir oleh orang-orang Quraisy, tetapi ketika dia menyebutkan bahwasanya dia ingin memberikan pendapat, ya, terhadap masalah yang mereka hadapi, maka barulah diizinkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk masuk dalam perkumpulan mereka. Iya. Maka mereka pun merumuskan bagaimana menghadapi permasalahan ini. Dikarenakan kekhawatiran tadi, mereka berpikir nanti kalau Islam kuat di Madinah, nah ini membahayakan mereka. Nanti mereka akan menyerang kita, akan terganggu perjalanan dagang kita. Ya, mereka berpikir sampai di situ, sehingga bagaimana caranya mereka bisa menghalang-halangi Nabi SAW dan sahabat untuk berhijrah. Nah, sehingga mereka pun berkumpul dan merumuskan masalah. Kira-kira apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap Muhammad ini, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka disebutkan ada yang mengusulkan ketika itu bahwa kita tangkap aja Muhammad ini, kata mereka. Kemudian kita jebloskan di penjara besi. Lalu biarkan dia di penjara sampai dia meninggal. Iya. Kemudian nanti dia akan dilupakan oleh manusia. Itu usulan sebagian dari orang-orang musyrikin. Bagaimana kalau Muhammad ini kita tangkap saja, lalu kita jebloskan ke penjara. Nah, dia di penjara terus tinggal sampai dia mati, sehingga nanti dilupakan oleh manusia. Orang hanya akan mengenang dia sebagai seorang penyair yang telah mati. Nah, maka mendengarkan usulan itu, orang tua yang tadi hadir itu, yang iblis tadi, ya, mengatakan la wallah, tidak, demi Allah. Nah, itu bukan pendapat yang bagus.
Jadi iblis pun bersumpah dengan nama Allah untuk menolak pendapat itu. Dan setuju iblis kalau Nabi Muhammad ditangkap. Kenapa? Karena kata iblis, ya Nabi Muhammad ini dia punya sahabat-sahabat yang kuat. Kalau dia dirumuskan, dijebloskan ke penjara, akan ada sahabat-sahabatnya yang menolong dan bisa jadi dia akan dikeluarkan. Itu usulan yang tidak bagus kata iblis. Maka akhirnya mereka bermusyawarah lagi. Maka ada yang mengusulkan, bagaimana kalau Muhammad ini kita usir saja, biar dia sendiri keluar. Nah, dia pergi entah kemana, biarkan saja. Kemudian nanti kita akan membentuk lagi ya persaudaraan kita di sesama kaum kafir Quraisy, dan kita lupakan Muhammad. Nah, kita usir saja dia dari negeri kita, tidak usah berada di Makkah. Ya, biarkan dia sendiri di luar, terusir. Nah, usulan itu juga ditolak oleh iblis, laknatullah alaih. Nah, kata iblis itu bukan pendapat yang bagus. Kenapa? Karena Muhammad ini katanya orang yang lisannya fasih. Kalau berbicara ucapannya indah. Orang-orang di luar bisa terpengaruh. Nah, dia di luar akan banyak mendapatkan pengikut. Itu usulan yang kurang bagus kata iblis. Akhirnya Abu Jahal, nah ini yang memberikan usulan. Kata Abu Jahal, kalau menurut saya ya, bagaimana kalau kita kumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat, yang tangguh dari setiap kabilah dan dari setiap keluarga-keluarga kita pilih satu orang masing-masing dari satu kabilah, dari satu keluarga, ada satu orang yang kuat. Kemudian mereka bersepakat untuk nanti membunuh Muhammad. Iya, biar dibunuh saja dia. Nah, kita lakukan seperti itu karena kalau misalnya Banu Abdi Manaf nanti menuntut darah Muhammad, dia tidak akan bisa lakukan. Karena yang membunuhnya adalah semua dari kabilah dan semua dari suku Quraisy. Ada perwakilannya di situ, sehingga mereka akan sulit untuk menuntut darah Muhammad. Ya, karena dimaklum ya bahwasanya orang-orang Arab dahulu sangat kuat kesukuannya, sangat kuat kesukuannya. Iya, makanya dimaklumi bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW diboikot, itu kan banyak yang membela Nabi dan juga mendukung Nabi, bahkan ikut bersama Nabi, ikut diboikot juga. Nah, ikut diboikot juga, terutama dari kalangan Banu Abdi Manaf atau Banu Hashim. Nah, dan disebutkan bahwasanya yang ikut Nabi ketika itu akhirnya diboikot itu tidak semua dari kalangan muslimin, tapi ada juga dari kalangan kufar. Ya, mereka membela Nabi bukan karena agama, tapi karena kesukuan. Ya, Nabi Muhammad dari suku mereka, dari keluarga mereka, dari bani mereka, maka mereka bela Muhammad bukan karena agamanya, tapi karena kesukuan. Karena mereka pun belum Islam ketika itu. Iya. Nah, jadi sangat kuat memang persaudaraan, kesukuan di antara mereka. Makanya Abu Jahal ya mengusulkan dengan usulan itu. Kita ambil saja satu orang pemuda yang kuat dan tangguh dari masing-masing kabilah kita, dari masing-masing keluarga kita, ya, tunjuk satu orang, kemudian semuanya bersepakat ketika mau membunuh Muhammad, semuanya menebaskan pedangnya ke Muhammad. Sehingga dengan itu ya keluarga Banu Abdi Manaf tidak akan bisa menuntut darahnya Muhammad, karena yang membunuhnya adalah semua dari suku Quraisy. Nah, mendengarkan usulannya Abu Jahal, iblis langsung berkata, "Sadaqa hadzal rajul." Nah, ini usulannya bagus ini, kata si iblis. Nah, jadi iblis pun setuju dengan usulannya Abu Jahal. Memang Abu Jahal kan dengan iblis itu ya 11-12. Nah, usulannya sangat bertepatan dengan
usulannya iblis atau pendapatnya iblis. Itu bagaimana kalau kita bunuh aja Muhammad, selesai masalahnya. Nah, ini ide yang paling bagus ini, disetujui sama iblis. Iya. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, maka siasat orang-orang kafir Quraisy ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tentu mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siasat jahatnya kafir Quraisy ini ingin membunuh beliau. Jadi memang, ya, persiapan hijrah itulah Rasulullah mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Iya. Di saat itulah turun perintah kepada Nabi untuk berhijrah. Iya. Kalau kita melihat ayat tentang masalah hijrah yang merupakan izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat 80. Di surat apa? Al-Isra ayat 80. Diceritakan tentang doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dan ini tanda bahwa Nabi SAW sudah diizinkan untuk berhijrah. Allah berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Iya. Allah berfirman, wa qur rabbi, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, adkhilni mudkhala sidq, masukkanlah aku, ya, di tempat masuk yang benar, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku di tempat keluar yang benar, wa ja'alli min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah aku dari sisimu ada kekuasaan untukku yang bisa memberikan pertolongan. Iya, ini ayat kalau sekilas kita lihat apa hubungannya dengan hijrah. Nah, makanya kita lihat tafsirnya para ulama terkait dengan ayat ini. Disebutkan oleh Imam Imam Qatadah, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim. Maka Imam Qatadah menafsirkan mudkhala sidq maksudnya masuk ke kota Madinah. Ini doanya Nabi SAW, wahai Allah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Ini maksudnya ke kota Madinah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku dari tempat keluar yang benar. Maksudnya apa? Keluar dari Makkah dalam keadaan selamat. Nah, maka ini ayat berbicara tentang hijrah. Ayat ini berbicara tentang hijrah. Nah, kemudian dikatakan wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Ini sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada Nabi SAW ketika beliau berada di kota Madinah. Dan itu benar seperti apa yang Allah janjikan kepada Nabi. Nah, Allah berikan pertolongan, kaum muslimin, ya, semakin kuat berada di kota Madinah, yang sampai pada akhirnya menaklukkan kota Makkah itu sendiri. Ditaklukkan kota Makkah bahkan tanpa perlawanan. Iya. Dan bahkan bukan hanya kota Makkah, ya, di kota-kota di sekitar Makkah dan Madinah itu pun dikuasai oleh kaum muslimin, bahkan sampai mengalahkan dan menguasai negara Romawi dan Persia. Nah, pada pemerintahan para sahabat setelahnya. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka dengan perintah hijrah, maka Nabi SAW pun mendatangi Abu Bakar untuk mengajak Abu Bakar berhijrah. Iya, Nabi datang di waktu duha dan Nabi SAW merencanakan hijrah, pergi keluar dari kota Makkah di malam hari. Iya, nah, supaya apa? Tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy rencana hijrahnya Nabi pada malam itu. Rencana hijrahnya Nabi pada malam itu. Dan mereka, yaitu Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, mereka sengaja mengambil jalan memutar, bukan dari
jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang Arab Quraisy ketika mereka datang ke atau pergi ke Madinah. Ini mereka menempuh jalur selatan kota Makkah. Iya. Kalau kita lihat ya di peta itu, jadi Makkah itu, ini misalnya Makkah, kalau jalur utaranya itu Madinah. Iya, jalur utaranya itu Madinah. Kemudian ke sana lagi itu negeri Syam. Tetapi kalau jalur selatannya kota Makkah itu negeri Yaman. Jalur selatannya ke negeri Yaman. Nah, harusnya kalau sesuai logika, kalau Nabi mau berhijrah ke Madinah, Nabi harusnya kemana? Ke utara kan? Tetapi Nabi nempuh jalan ke selatan, ke arah Yaman. Jadi jalurnya memutar memang. Nah ini sebagai siasat. Iya. Jangan sampai orang-orang kafir Quraisy mengejar, dan memang mereka akan mengejar. Iya, sehingga mereka pun bisa mendapati Nabi dan Abu Bakar. Nah, maka mereka pun menempuh jalur ke selatan. Ke selatan. Iya. Makanya kalau kita lihat ya bahwasanya terkait dengan adat kebiasaan orang-orang Arab Quraisy, ya, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaib, itu karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu mereka mengadakan perjalanan dagang di musim dingin dan di musim panas. Ya. Nah, disebutkan oleh para ulama, di musim dingin mereka ke negeri Yaman, berarti ke arah selatan, kota Makkah. Di musim panas mereka kemana? Ke negeri Syam. Nah, negeri Syam itu ke arah utara. Nah, negeri Syam, sebelum mereka mendapati negeri Syam, mereka akan dapati kota Madinah. Nah, jalur ke utara setelah Madinah, itu negeri Syam. Itu negeri Syam. Di musim panas, orang-orang Quraisy itu mereka melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Iya. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar. Iya. Mereka menempuh perjalanan ke kota Madinah, ke Yasrib, ketika itu berhijrah ke sana melalui jalur selatan kota Makkah, sehingga melalui jalur Yaman. Tapi bukan artinya beliau ke Yaman dulu, enggak, tapi ke arahnya saja, ke arah Yaman, kemudian nanti memutar. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ketika orang-orang musyrikin mengetahui bahwa Nabi sudah tidak ada di rumahnya, dan mereka langsung datang ke rumah Abu Bakar. Ya, mereka tahu bahwasanya Nabi ini kalau tidak di rumahnya, ya berarti di rumahnya Abu Bakar. Ternyata di rumah Abu Bakar pun tidak ada, yang ada cuman putrinya Abu Bakar yang bernama Asma binti Abi Bakar. Sampai disebutkan bahwa orang-orang Quraisy ketika datang ke rumahnya Abu Bakar, tanya sama Asma, ya, aina abuk, di mana bapakmu Abu Bakar? Ya, Asma tidak memberitahu. Nah, maka ditampar, ya, dipukul Asma itu sampai berdarah beliau. Nah, radhiyallahu taala anha. Ya, tapi orang-orang Quraisy tidak berani membunuh Asma binti Abi Bakar. Nah, akhirnya mereka pun sudah tahu bahwasanya Nabi ini berhijrah. Nah, maka mereka pun, ya, ketika itu, ya, melihat, nah, ini kita harus mengejar Muhammad ini, harus kita kejar dia. Nah, jangan sampai dia lolos dari kita. Iya. Nah, maka mereka pun mengejar Nabi, tapi bukan ke arah selatan, tapi ke arah utara, dikarenakan mereka mengira, ya, Nabi SAW pergi ke arah Madinah, ya tentunya arah yang biasa dijalani oleh manusia, ke arah utara, kota Makkah. Padahal Nabi pergi dari arah selatan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Itu namanya siasah, ya, siasah syar'iyah. Jadi dalam Islam itu ada juga namanya siasah. Kalau siasah itu dalam bahasa Arab, kita artikan bahasa Indonesia politik, ya. Nabi juga berpolitik juga, tapi namanya siasatus syar'iyah,
politik yang syar'i. Dan itu ada dibahas dalam Islam ya. Iya, ada namanya politik syar'i. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menulis kitab terkait dengan masalah itu, as-siyasatu syar'iyyah, politik yang syar'i. Jadi jangan kira Islam tidak berpolitik. Islam itu juga berpolitik, tapi bukan politik-politik yang kotor yang ada, tetapi politik yang syar'i. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi di sini. Ada siasat, dan dalam perang juga ada siasat. Nabi mengatur siasat. Itu namanya politik, politik perang. Iya. Mau berhijrah juga ada politiknya. Nah, supaya apa? Musuh ini akhirnya terkelabui dengan hal tersebut. Nah, kan berhasil. Nabi SAW berhijrah, disangka oleh orang-orang musyrikin Nabi pergi ke arah utara, karena itulah jalan yang biasa ditempuh. Ternyata Nabi sudah mengetahui orang-orang musyrikin pasti akan tahu. Nah, maka Nabi pergi ke arah selatan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga tidak benar ya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Islam itu tidak ada hubungannya dengan politik. Nah, tidak usah disangkut pautkan antara Islam dengan kenegaraan. Tidak ada sangkut pautnya. Negara-negara, politik-politik, Islam-Islam. Ya. Nah, ini sebagian orang yang kurang mengerti tentang agama, dikiranya agama tidak mengatur masalah itu. Subhanallah, kalau kita belajar fikih dalam Islam, itu semua diatur. Ya, bagaimana Islam mengatur semua tatanan hidup manusia. Makanya kalau kita belajar fikih itu ada 4. Ada namanya fiqhul ibadat. Nah, itu tentang hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diajarkan tentang fikih beribadah, mulai dari taharah, salat, puasa, zakat, haji, dan semua yang mendukungnya itu diajarkan, namanya fiqhul ibadat. Kemudian ada namanya fiqhul muamalat, fikih dalam bermuamalah. Nah, berinteraksi dengan manusia. Ya, masuk di dalamnya jual beli, sewa menyewa. Ya. Kemudian transaksi baik itu sosial maupun komersial yang terjadi di kalangan manusia, itu dibahas hukumnya. Kemudian ada fikih yang ketiga namanya fiqhul munakahat. Ini masih kaitannya juga dengan hubungan interaksi sosial, tetapi sudah lebih khusus lagi, itu dalam masalah pernikahan. Nah, dibahas di dalam Islam tentang fikih nikah, bagaimana pernikahan yang syar'i. Kemudian dibahas juga tentang masalah talak, karena ketika menikah, tidak semua pernikahan itu bisa bertahan. Terkadang mereka harus berpisah. Nah, maka dibahas tentang talak. Kemudian secara umum dibahas tentang fiqhul usrah, fikih tentang berkeluarga. Nah, bagaimana seorang muslim itu berkeluarga. Nah, kemudian bagaimana dia bisa mempertahankan rumah tangganya, mendidik, ya, dan disebutkan juga terkait dengan fikih bagaimana tarbiyatul abna, mendidik anak. Nah, itu dibahas oleh para ulama. Dan terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu tentang fiqhul aqdiyah wal jinayah, terkait dengan masalah qadha dan juga pembahasan tindak-tindak kriminal yang dilakukan oleh orang-orang. Ada hukumannya, ada namanya peradilan, ada hukuman. Nah, di situ juga nanti dibahas tentang masalah politik-politik. Iya. Nah, itu dibahas di dalam agama kita. Iya. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Iya, maka kita kembali kepada kisah ini. Jadi Nabi SAW pun beliau mulai berhijrah bersama Abu Bakar ke Yasrib, ke kota Madinah, bersama Abu Bakar As-Siddiq dan juga bekas budak atau budaknya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Nah, Amir bin Fuhairah inilah yang membawakan makanan dan menyiapkan perbekalan untuk Nabi dan Abu Bakar dalam safar perjalanan hijrahnya. Ya, disiapkan oleh budaknya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Iya. Dan Nabi SAW ketika menempuh jalan yang berbeda dari arah selatan yang tadi kita sebut, ini sulit bagi Nabi dan Abu Bakar untuk bisa mendapati kota Madinah, Yasrib.
Ini tidak seperti jalan kita ya. Kalau jalan kita ada sudah aspalnya, ada sudah tempat-tempatnya. Kalau di Arab itu kan padang pasir luas. Nah, padang pasir luas itu tidak ada arah-arah jalan gitu yang sudah dibuat batas-batas jalan. Nggak ada seperti itu. Ya padang pasir memang ya. Yang hanya tahu ya orang-orang yang memang punya pengalaman atau biasa melakukan perjalanan. Nah, dia tahu jalan-jalan tanda-tandanya di sini-sini. Walaupun mungkin mereka melihat dari tanda-tanda apa, entah pasirnya atau gunungnya atau apanya. Nah, yang jelas tidak ada tanda-tanda bekas batas-batas jalan ya kan. Nah, sehingga ini menyulitkan Nabi dan Abu Bakar. Nah, maka ketika itu mereka pun menunjuk ya seorang dalil. Dalil itu artinya penunjuk jalan. Dalil artinya penunjuk jalan. Ya. Yang bisa menjadi dalil bagi mereka untuk mengarahkan jalan yang benar. Ya, untuk mengarahkan jalan yang benar agar sampai ke Yasrib, ke kota Madinah. Nah, maka disebutkan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya, mereka mengambil dalil untuk mereka salah seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqit Al-Laythi. Ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qudamah wa daliluhum Abdullah ibn Uraiqit Al-Laythi. Nah, ini penunjuk jalannya. Nah, ini yang Abdullah bin Uraiqit ini dia orang yang memang punya pengalaman dan tahu jalan-jalan. Ya. Tahu jalan-jalan di Jaziratul Arab. Ini arahnya kemana. Nah, itu ditahu oleh Abdullah bin Uraiqit ini. Ya, kata beliau wa huwa kafirun wa lam yu'raf lahu Islam. Dan Abdullah bin Uraiqit ini adalah seorang kafir yang tidak diketahui ya apakah dia masuk Islam atau tidak, wallahu alam. Nah, Nabi dan Abu Bakar menyewa jasanya dia. Menyewa jasanya Abdullah bin Uraiqit. Nah, di sini kita bisa dapat pelajaran bolehnya bermuamalah dengan orang-orang kafir. Ini kan muamalah ijarah namanya, sewa menyewa. Nabi menyewa jasanya Abdullah bin Uraiqit untuk menunjuki jalannya dan diupah sesuai dengan kesepakatan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa muamalat dengan orang kafir itu diperbolehkan. Seorang misalnya bekerja sama bisnis dengan orang kafir, ya selama itu dalam masalah dunia bisnis maka tidak ada masalah. Sama orang bekerja, apa hukumnya misalnya bekerja di tempat orang kafir, bosnya orang kafir, boleh atau tidak? Ya jawabnya boleh, selama itu ya masih dalam urusan-urusan dunia. Nah, itu diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW juga bermuamalah biasa dengan orang-orang kafir. Nah, sebagaimana boleh juga bagi mereka untuk jual beli, sewa menyewa dengan orang-orang kafir. Iya. Nah, disebutkan ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum ya, bahwasanya ketika orang-orang kafir Quraisy ya, mereka mengejar Nabi SAW dan mereka sudah siap dengan pedangnya. Ini para pemuda yang ditunjuk tadi. Nah, sudah siap dengan pedangnya ya. Mereka cari ke sana kemari tidak ketemu Nabi. Ya, tidak menemukan Nabi SAW. Sampai disebutkan bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka menancapkan di jalan-jalan kota Madinah itu ya semacam pos perbatasan lah. Ya, mereka memang pasang di situ. Ini mereka betul-betul berusaha mencari. Mereka kerahkan orang-orang supaya mencari Muhammad. Bahkan mereka adakan sayembara. Ya, saking mereka ingin ya menangkap Nabi Muhammad ini dan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka adakan sayembara ya. Sayembaranya itu siapa yang bisa menangkap Muhammad maka dia akan dapat 100 ekor onta. Nah, itu sayembaranya. Dapat berapa? 100 ekor onta. 100 ekor onta ini jumlah yang bukan sedikit ya, jumlah besar. Nah, kalau dirupiahkan mungkin ratusan juta sampai miliaran rupiah ya. Nah,
Itu disayembarakan. Maka orang-orang kafir Quraisy bersemangat mencari Muhammad karena ingin mendapatkan itu tadi 100 ekor onta ini. Iya, kalau bisa dapat Muhammad. Dan mereka sengaja letakkan pos-pos di jalan-jalan menuju ke Yasrib, ya, untuk apa namanya? Mereka jadikan sebagai tanda. Ini posnya kita. Kalau misalnya lagi istirahat, mereka stop di situ. Nanti sebentar-sebentar nyari lagi, sebentar-sebentar nyari lagi. Nah, itu yang mereka lakukan. Lihat ya, bagaimana usaha kaum kafir Quraisy untuk bisa menangkap Rasulullah dan untuk bisa membunuh Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, dan mereka juga jadikan kesempatan itu. Jadi kalau ada lagi yang berhijrah, ya, mereka tangkap di pos-pos perbatasan itu. Kalau ada yang berhijrah, ada dari sahabat yang datang, mereka langsung tangkap, dikembalikan lagi ke kota Mekah. Jadi mereka ya tidak ingin agar ada orang yang berhijrah ke Madinah. Mereka tidak membunuh kecuali yang mereka ingin bunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lain mereka tidak berani. Karena apa? Ya tadi yang kaitannya dengan kesukuan tadi. Ya, kalau ada sahabat yang berhijrah, paling-paling mereka kembalikan lagi ke kota Makkah. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, mendengar bahwasanya orang-orang ya musyrikin Quraisy itu sedang gencar-gencarnya mencari beliau dan sahabat Abu Bakar, ya, maka disebutkan bahwasanya Nabi ya bermalam di Goa Saur, ya, karena untuk menghindari apa? Incarannya orang-orang kafir Quraisy. Ya, Nabi SAW sempat bermalam di mana? Di Goa Saur. Nah, ya disebutkan di Goa Saur ini, ya, Nabi bermalam selama 3 malam di sana. Ya, ini Nabi tidak keluar-keluar 3 malam di Goa Saur itu. Ya, karena bahaya kalau keluar. Kalau keluar, ya, ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka sampai 3 malam. Bahkan disebutkan bahwasanya ketika Nabi bersama Abu Bakar di dalam goa tersebut, ya namanya dalam goa terkadang ada binatang-binatang, ya. Sempat ketika Nabi SAW kecapean sehingga beliau beristirahat di pangkuannya Abu Bakar. Beristirahat di pangkuannya Abu Bakar, dan Nabi pun tertidur. Iya, Nabi tertidur. Maka Abu Bakar pun ya tidak berani gerak sampai pada akhirnya datang kalajengking itu menyengat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam keadaan beliau sedang memangku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar disengat sama kalajengking itu, kesakitan beliau. Tapi beliau tidak berani gerak. Karena apa? Ini menjaga jangan sampai Nabi terbangun. Subhanallah. Lihat bagaimana pelayanannya Abu Bakar ketika itu. Dalam keadaan sampai kesakitannya beliau sampai meneteskan air mata. Sampai Abu Bakar meneteskan air mata dan Nabi terbangun dengan ada tetesan air matanya Abu Bakar. Nabi sampai terbangun. Kata Nabi, "Ada apa wahai Abu Bakar?" Nah, maka Abu Bakar menyebutkan bahwasanya aku disengat kalajengking ya Rasulullah. Nah, kenapa engkau tidak beritahukan aku wahai Abu Bakar? Aku tidak ingin membangunkan engkau. Subhanallah. Nah, itu bagaimana kita bisa melihat perjuangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum, ya. Maka Nabi SAW ya bermalam di Goa Saur itu sampai 3 malam, menunggu apa? Menunggu situasi aman. Ya, karena pada saat itu kurang aman, nah, Nabi lama sampai 3 malam di situ. Ya. Mewanti-wanti jangan sampai orang-orang kafir Quraisy datang. Nah, dan orang-orang kafir Quraisy itu juga tidak menyerah mereka. Terus mereka cari berhari-hari, bayangkan. Mereka cari apa? Rasulullah SAW sampai berhari-hari. Ya. Karena tadi apa namanya? Dorongan yang paling kuat yang mereka ingin dapatkan yaitu 100 ekor onta. Nah, ini kalau dapat Muhammad jadi orang kaya sudah. Langsung jadi orang kaya. Nah, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya tentunya selama di dalam goa ya Nabi SAW bersabar bersama Abu Bakar, dan walhamdulillah tentu saja ya dari
Asma atau keluarganya Abu Bakar, seperti Asma binti Abi Bakar, itu yang senantiasa membawakan makanan untuk Nabi dan Abu Bakar. Jadi Asma diam-diam ya itu pergi ke Gua Thaur tanpa diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, Asma binti pergi ke sana ngantarin makanan untuk Nabi dan Abu Bakar. Dan juga anak Abu Bakar yang lain yang bernama Abdullah bin Abi Bakrin, inilah yang menyampaikan kepada Nabi dan Abu Bakar situasi dan kondisi apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sekarang. Nah, mereka sekarang berada di mana? Nah, ini informasi itu didapat oleh Nabi dari Abdullah bin Abi Bakar. Dari Abdullah bin Abi Bakar. Maka ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, ya, disebutkan bahwasanya dikarenakan orang-orang kafir Quraisy ya mereka tidak mendapati Nabi SAW ya. Mereka sudah telusuri dari jalur kota Madinah itu, kota Yasrib itu, mereka tidak temukan. Mereka pun mencium, jangan-jangan ini Nabi menempuh jalan memutar. Diketahui oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya mereka pun pergi ke arah selatan untuk mengincar Nabi tadi. Mereka pergi lagi ke arah selatan. Nah, didengarkan oleh Nabi dan Abu Bakar. Subhanallah, ketika itu Abu Bakar ya, beliau yang paling khawatir. Beliau bukan mengkhawatirkan diri beliau, tapi beliau mengkhawatirkan Nabi SAW, keselamatan Nabi bagaimana? Ya, karena orang-orang kafir Quraisy sudah mengetahui Nabi ini pergi ke arah selatan, ke arah Yaman, ingin pergi memutar. Hanya Nabi belum diketahui di mana tempat persembunyiannya. Nah, sampai ketika mereka pergi, ya, disebutkan bahwasanya ketika Nabi dan Abu Bakar masih berada dalam Gua Thaur, orang-orang musyrikin datang. Dan disebutkan bahwasanya ketika Nabi berada di dalam goa, orang-orang musyrikin tepat berada di atas Gua Thaur. Ya, disebutkan bahwasanya Abu Bakar ketakutan ketika itu. Abu Bakar takut. Kita ketahuan. Sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah, andaikan mereka melihat ke arah bawah kaki mereka, mereka akan tahu keberadaan kita ya Rasulullah. Nah, sampai Rasulullah menenangkan Abu Bakar. Ya, kata Rasulullah, la tahzan, wahai Abu Bakar, jangan kau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Nah, ini Rasulullah SAW yang menenangkan, tidak usah khawatir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita seperti ini. Inilah yang tempat yang paling aman. Mereka tidak akan tahu keberadaan kita. Ya, Allah yang akan menjaga kita dan Allah yang akan mengawasi mereka. Subhanallah, ya, dalam kondisi mereka sudah hampir mendapati Nabi dan Abu Bakar, mereka tidak mengetahui di mana Nabi SAW dan Abu Bakar berada. Ya. Nah, di sana kan ada kisah-kisah yang tidak sahih penyebutannya dari Nabi SAW, yang mengatakan katanya ada hewan-hewan yang membantu kafir Quraisy, yaitu cicak ya, yang katanya membantu itu. Kemudian ada laba-laba yang juga membuat sarang untuk Nabi dan Abu Bakar di Gua Thaur tersebut ya. Ini kisah-kisah yang masih diperselisihkan para ulama tentang keabsahannya. Adapun yang tadi kita sebutkan, itu sahih insyaallah taala dari para ahli sejarah yang menyebutkan hal tersebut. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, ya. Maka sampai pada akhirnya mereka pun tidak bisa mendapati dan mengetahui tempat persembunyian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya ketika situasi sudah aman, ya, maka Nabi pun keluar dari Gua Thaur bersama Abu Bakar, kemudian melanjutkan melanjutkan perjalanannya. Nah, teruslah Nabi SAW ya pergi, dan di situ Nabi ditunjuki oleh tadi penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi. Itulah yang mengantarkan Nabi sampai pada akhirnya ke kota Yasrib tanpa diketahui oleh orang-orang Arab kafir Quraisy. Nah, ini tentunya ada kisah-kisah lagi perjalanan bagaimana Nabi SAW dalam perjalanannya setelah beliau keluar dari Gua Thaur itu, ya, sampai ke kota Yasrib, apa yang terjadi, ya. Ini insyaallah taala akan kita sebutkan pembahasannya insyaallah di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.